Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wadan Setiasih dengan NIM 2002104020007. Pada video kali ini saya akan melakukan observasi di SMA Negeri 2 Jember. Simak videonya sampai selesai. Assalamualaikum Pak Arif, selamat siang. Kami dari Universitas Jember, Fakultas Pendidikan dan Ilmu Pendidikan jurusan Administrasi Indonesia ingin menanyakan beberapa hal tentang SMA Negeri 2 Jember ini. Nah, yang pertama ini tentang label sekolah. Jadi yang pertama ingin saya tanyakan itu tentang kedisiplinan siswa di sekolah ini. Jadi bagaimana kedisiplinan warga sekolah di SMA Negeri 2 Jember kita? Terima kasih. Untuk kedisiplinan di SMA Negeri Jember, siswa SMA Negeri Jember termasuk bagus sekali kedisiplinan. Memang tidak bisa 100%, masih ada beberapa siswa yang melakukan pelanggaran, namun untuk kedisiplinan di SMA Negeri Jember sangat baik sekali. Beberapa hal yang sering dilanggar oleh siswa itu biasanya siswanya terlambat, itu pun tidak banyak, itu hanya 3, 5, itu pun dalam satu minggu jarang sekali. Itu coba terlambat, kemudian biasanya disiplinan tentang pakaian, itu waktu sepatunya hitam, itu tidak pakai sepatu hitam, dan itu pun hanya beberapa siswa, itu bisa dikatakan oknum-oknum saja. Secara garis besar, kedisiplinan di SMA Negeri Jember sangat baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah SMA Negeri 2 Jember ini memiliki nilai atau ciri unggul yang menjadi objek skalanya? Bagaimana program yang diterapkan di skala ini? Terima kasih. Sejak 2000 berapa ya? Semenjak saya sebelum ada di sini, saya di sini itu 2015. Jadi sebelum 2015 itu di SMA 2 sudah memiliki yang namanya budaya religi. Produk unggulannya adalah budaya religi. Budaya religi itu bukan hanya untuk menganut satu paham agama saja, tetapi untuk seluruhnya. Karena mayoritas di SMA Negeri 2 Jember itu beragama Muslim, maka ada beberapa program unggulan yang dilakukan oleh sekolah tentang yang beragama Muslim. Pertama itu ada sholat duha berjamaah, kemudian ada sholat zuhur berjamaah. Kemudian kalau agama non Muslim itu ada yang namanya kelas Nusantara. Kelas Nusantara itu artinya setiap hari Jumat ketika yang Muslim itu berada di masjid untuk melaksanakan sholat Jumat bersama, yang non-Muslim itu mempelajari agamanya masing-masing dengan fasilitas pengajar yang telah kami siapkan dengan baik. Kami juga bekerjasama dengan Universitas Jember, beberapa pengajar kami itu dari Universitas Jember. Dan beberapa program lain yang menyeluruh dari religi ini adalah kita punya program 10S 1I. 10S 1I itu ada sholat berjamaah tadi, kemudian ada senyum, salam, sapa, sopan, santun, silaturahmi, sabar, syukur, senang hati, dan yang terakhir adalah ikhlas. Ini yang sering diterapkan di SMA Negeri 2 Jember. Kemudian setiap pagi itu juga dilaksanakan ada yang menyambut siswa, bapak ibu guru berjajar atau staf itu berjajar di gerbang, kemudian menyambut para siswa untuk mengucapkan selamat pagi, selamat datang.
semoga semangat dan sebagainya. Tes latih itu juga untuk melihat kedisiplinan siswa dari segi pakaian, kemudian dari segi kesiapan dia untuk mengikuti pembelajaran, apakah dia sudah siap atau masih ngantuk, itu sudah terlihat sejak dia masuk dari depan sekolah. Itu salah satu program unggulan di SMA Negeri 2 Jember tentang budaya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini tentang bagaimana bentuk kesopanan yang dilakukan siswa di SMA Negeri 2 Jember ini. Karena kesopanan itu termasuk program dari 10 S1I, maka selalu kami Bapak Ibu guru berupaya semaksimal mungkin untuk mengajarkan kepada siswa-siswa kita agar mereka memiliki tata krama, budi pekerti yang baik, karena bukan hanya prestasi akademik saja, namun budi pekerti yang baik akan menjadi karakter utama di SMA Negeri 2 Jember. Itu menjadi salah satu program kita yang ada di 10 S1I. Kami bersama-sama semua lini, Bapak Ibu guru semuanya itu selalu mengingatkan ketika ada siswa yang melakukan kesalahan-kesalahan kesopanan, itu pasti kami akan selalu memberikan himbauan, memberikan nasihat dengan tentunya tidak dengan marah-marah tapi dengan kasih sayang, agar mereka lebih mau mengikuti, agar mereka lebih mau melaksanakan itu dengan sukacita. Kami ingin bertanya, bagaimana bentuk apresiasi kepada siswa yang berprestasi? Siap, saya kebetulan sebagai staf kesiswaan itu sebagai yang mendata prestasi siswa. Banyak sekali prestasi dari segi mulai dari kabupaten, provinsi, nasional, bahkan kita ada yang internasional, konferensi internasional sering kita ikuti. Apresiasi kita pasti yang pertama adalah memberikan keleluasaan kepada mereka yang ingin berprestasi, memberikan izin kepada mereka untuk yang ingin berprestasi itu untuk tidak menyulitkan secara administrasi, itu yang pertama. Yang kedua, setiap hari Senin jika mereka itu memenangkan juara, pasti kami akan memanggil mereka di depan teman-temannya waktu upacara sebagai apresiasi bahwa dia adalah siswa berprestasi. Maka kami wajib untuk menunjukkan kepada halayak semuanya yang ada di SMA Negeri 2 Jember dalam waktu upacara bendera. Selain itu kami juga membagikan di kolom Instagram, medsos ya, karena kita tidak bisa terlepas dari medsos, maka sekarang kita sudah punya Instagram, kita punya akun YouTube, kita punya website, dan yang berprestasi itu akan kami tonjolkan di sana. Itu juga sebagai sarana publikasi dan juga sarana untuk menarik minat siswa-siswa SMP yang nantinya mungkin bisa menjadi kepikiran mau masuk ke SMA 2 Jember. Terima kasih penjelasan tentang kultur sekolah yang ada di SMA Negeri 2 Jember ini. Selanjutnya kami ingin menanyakan tentang tata tertib dan peraturan yang ada di SMA Negeri 2 Jember ini. Peraturan yang ada tata tertib ya. Oke, terima kasih. Untuk aturan dan tata tertib yang ada di SMA Negeri 2 Jember semuanya sudah tertuang dalam buku tata tertib. Kami sudah menyiapkan satu persatu untuk siswa dan ini wajib sifatnya. Ini sudah ada berbagai macam jenis-jenis pelanggaran. Jenis pelanggaran di sini sudah ada, pasal-pasalnya ada, kemudian bagaimana sanksinya pun juga sudah ada. Ini semua dibuat bukan serta-merta dari sekolah, tetapi ini hasil dari diskusi dengan siswa sendiri. Karena kami menganut sistem merdeka yang mana harus ada yang namanya kesepakatan bersama. Jadi tidak boleh sekolah memaksakan harus mematuhi peraturan-peraturan yang ada di sini, tetapi kita diskusikan bersama. Kalau ada peraturan seperti ini, manfaatnya seperti ini, bagaimana kalian? Nanti ditanyakan. Pasti ada sesi yang namanya sesi diskusi setelah mereka nanti masuk ke
SMA Negeri 2 Jember. Nah, itu nanti ada talk show atau semacam seminar untuk membedah buku pedoman tata tertib. Nah, ini digunakan agar siswa itu paham apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan, tentunya harus dengan sukarela karena sudah didiskusikan bersama, maka ini dilaksanakan juga harus dengan sukarela. Baik Kak, selanjutnya kami ingin bertanya tentang seremonial formal yang dilakukan di sekolah seperti upacara bendera, rapat antara wali murid dengan guru sebagai bahan evaluasi peserta didik, dan juga memperingati hari besar nasional lainnya. Untuk di SMA 2 Jember sendiri sistematika pelaksanaannya itu seperti apa ya Pak? Terima kasih untuk acara seremonial seperti upacara hari Senin. Untuk hari Senin itu biasanya kita laksanakan dengan petugas yang bergiliran setiap kelas. Tapi ini khusus kelas 10 dan kelas 11. Kelas 12-nya tidak ikut karena di kelas 12 itu sudah mengikuti pembelajaran mulai dari jam pertama. Sedangkan kelas 10-11 di hari Senin jam pertama masih mengikuti upacara. Dan petugasnya itu bergiliran dari kelas ke kelas yang dilatih oleh siswa Paskibra Remaja. Itu untuk kegiatan rutin setiap hari Senin. Untuk kegiatan acara hari besar atau upacara hari besar, kita biasanya juga mengadakan seperti 1 Oktober Kesaktian Pancasila, kemudian besok 10 November akan melaksanakan Hari Pahlawan. Itu upacaranya dilaksanakan oleh petugas, itu tugasnya langsung dari Paskibra dengan pakaian lengkapnya. Untuk susunan acaranya kami sudah mengadopsi dari pemerintah, ketika pemerintah itu memberikan panduan-panduan untuk mengadakan upacara, pasti kita akan mengikuti di sana. Itu akan diberikan oleh cabang dinas maupun oleh pemerintah provinsi, itu sudah ada daftar rangkaian acaranya, bagaimana doanya, bagaimana nanti lagunya, itu sudah ditentukan. Kami tinggal mengikuti saja. Petugasnya dari Paskibra untuk hari-hari yang besar. Ya, kalau rapat-rapat itu kami selalu mengadakan rapat wali murid minimal 1 semester itu 1 kali, agar komunikasi terbangun antara orang tua dengan sekolah. Yang diinginkan adalah komunikasi terjalin baik antara sekolah dengan orang tua atau wali murid. Untuk acaranya banyak sekali, kita biasanya juga tentang membicarakan tentang bagaimana perkembangan peserta didik, kerjasamanya seperti apa, nanti kita bisa dijelaskan dalam acara tersebut. Kemudian bagaimana upaya untuk meningkatkan prestasi siswa, bagaimana cara-cara agar menanggulangi siswa tidak terjerat hal yang negatif ketika sudah pulang di rumah. Nah, ini kan penting, kalau di rumah kan tanggung jawab orang tua, tapi tidak semua orang tua kan memahami bagaimana caranya. Maka sekolah dengan orang tua atau wali murid ini terjalin komunikasi yang baik dengan rapat-rapat yang dilakukan minimal 1 kali dalam 1 semester. Cara seremonialnya seperti itu. Biasanya kami juga pernah mengundang Bapak Bupati, kalau ada acara hari besar, Bapak Bupati, kemudian Ibu Gubernur. Kemarin pernah juga kedatangan dari Dinas Pendidikan. Selanjutnya kami ingin menanyakan tentang kegiatan kurikuler yang ada di sekolah ini Bapak, untuk sistem pembelajaran dalam proses belajar mengajar, bagaimana cara SMA Negeri 2 Jember ini menerapkannya. Lalu untuk ujiannya sendiri itu apakah mencampurkan dengan teknologi? Ya, terima kasih untuk kurikuler yang ada di SMA Negeri 2 Jember atau pembelajaran. Kami untuk kurikulum mengikuti apa yang diamanatkan oleh pemerintah. Jika kemarin kita menggunakan K13 revisi, maka untuk kelas 10 saat ini kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi kita selalu mengikuti apa yang diamanatkan oleh pemerintah sebagai wujud kita bersemangat untuk membangun pendidikan Indonesia yang jauh lebih baik.
Untuk dari segi pembelajarannya, kami mulai start pembelajaran dari jam 7 sampai jam setengah 4, itu dengan 2 kali istirahat jam 10 dan jam 12, semuanya 30 menitan, dan setiap pembelajaran 45 menit. Nah, itu semua sudah sesuai dengan yang diatur oleh pemerintah. Dari segi penilaian untuk di kami, penilaiannya kita sudah menggunakan basisnya IT sejak lama. Semenjak ada ujian nasional berbasis komputer, kami pun juga sudah melaksanakan ujian sekolah berbasis komputer. Jadi kami sudah lama menggunakan aplikasi tersebut. Dan yang terbaru ini, karena ujian nasional itu dihapus, digantikan oleh yang namanya asesmen nasional, di mana mengutamakan pada literasi, numerasi, dan karakter. Maka dari itu kami juga mengadopsi untuk ujian, soal-soalnya itu mengadopsi dari soal-soal yang ada di AKM tersebut. Asesmen AKM, asesmen kompetensi minimal. Nah, kami soal-soalnya mulai dari benar salah, ada benar salah, kemudian ada pilihan ganda kompleks, kemudian ada menjodohkan. Sholat zuhur berjamaah. Itu semua dilakukan untuk mengadopsi dari ujian atau asesmen nasional tadi. Asesmen nasional tipe soalnya seperti itu, maka kami di SMA 2 juga mengadopsi tipe soal yang sama agar ketika nanti ada asesmen nasional, siswa yang ditunjuk untuk mengikuti asesmen nasional itu sudah tidak canggung lagi, tidak grogi lagi, tapi sudah terbiasa. Dan itu salah satu juga dari pendidikan yang berbasis critical thinking abad 21, pendidikan karakter, pendidikan abad 21 adalah critical thinking. Jadi kita sudah ada literasi, numerasi dan sebagainya, itu juga mengadopsi dari AKM. Untuk kami tadi menanyakan tentang kurikuler dan sekarang kami menanyakan tentang kurikuler yang ada di SMA Negeri 2 Jember. Misalkan apakah SMA Negeri 2 Jember ini juga melakukan study tour seperti itu? Kan biasanya rata-rata kelas 11 itu mengadakan kunjungan ke universitas-universitas sebagai acuan untuk nantinya mau kemana kita setelah SMA kita selesai ini. Terima kasih. Untuk kegiatan kurikuler di SMA 2 yang terbaru adalah karena kita menggunakan sistem kurikulumnya kurikulum Merdeka, maka di kurikulum Merdeka itu juga ada disematkan co-kurikuler, yaitu pengembangan diri siswa yang di luar dari mata pelajaran. Jadi siswa diajak untuk membuat proyek. Proyeknya bermacam-macam tergantung dari tema. Jadi kemarin ada yang membuat proyek tentang membuat tepung dari bahan tanaman atau sayur-sayuran. Itu temanya kalau tidak salah tentang kehidupan berkelanjutan. Jadi mereka memanfaatkan tanaman atau sayur-sayuran yang digunakan untuk tepung sebagai pengganti tepung yang ada di pasaran saat ini, agar lebih sehat atau agar lebih lebih kembali ke alam, seperti itu. Kita mengembangkan siswa seperti itu. Kemudian kita juga mengajak siswa, kemarin proyeknya adalah mendaur ulang barang-barang bekas, kemudian digunakan lagi menjadi barang yang bermanfaat. Itu salah satu wujud kita untuk menjaga lingkungan. Itu proyek-proyek dari kurikuler. Kemudian juga kemarin kita mengadakan seperti tari-tarian, kemudian berbagai macam kesenian itu, tapi di luar dari pelajaran seni. Itu dijadikan proyek kelompok di luar pelajaran seni. Ada yang berperan jadi Pak Dayan, tapi semuanya itu kadang ada beberapa proyek yang meskipun mereka tampil harus berwajib menggunakan bahasa Inggris. Nah, itu salah satu pengembangan dari co-kurikuler yang di luar jam pelajaran. Selain itu ada beberapa klub-klub klub belajar, kelompok belajar. Ada kelompok belajar fisika, kelompok belajar bahasa Inggris yang masih eksis, itu kelompok belajar fisika, kelompok belajar bahasa Inggris.
itu di luar pelajaran semua, di luar jam pelajaran. Itu yang kurikuler. Untuk study tour tahun ini besok Minggu malam berangkat untuk study tour, study kampus. Kita bahasanya study kampus, mengunjungi beberapa universitas yang ada di Jawa Timur dan ada di Jawa Tengah ataupun di Jogja. Itu Akmil, Akpol akan kami kunjungi sebagai sarana membuka wawasan kepada siswa-siswa SMA Negeri Jember. Itu sebagai acara juga co-kurikuler yang ada di SMA Negeri Jember. Sangat banyak sekali ekskul yang ada di SMA Negeri Jember. Salah satunya ada basket, kemudian ada bulu tangkis, kemudian ada PMR, kemudian ada estrada. Estrada itu bahasa Inggris. Kemudian ada ekskul karate, taekwondo, silat itu juga ada. Kemudian ada ekstrakurikuler dance, tari, teater, itu semuanya ada di SMA Negeri Jember. Hampir semua ekskul yang ada di sekolah-sekolah lain itu ada di SMA Negeri Jember. Yang belum ada itu biasanya drum band, itu belum ada drum band. Tapi kalau mulai dari keagamaan, remaja masjid ekstranya ada kita, sholawatan ada. Jadi semuanya insya Allah lengkap untuk mengakomodasi keinginan siswa. Pak, bagaimana kalau minat siswa itu tidak terakomodir di ekskul? Nah, biasanya kami memberikan keleluasaan kepada siswa. Dia lapor dulu ke sekolah bahwa dia ingin mengikuti ekskul apa yang selain ada di SMA Negeri Jember. Contohnya golf, nggak ada di SMA Negeri Jember, tapi dia ingin ikut golf, maka dia diizinkan ketika dia sudah bergabung dengan klub golf yang ada di Jember. Kemudian ada klub kemarin softball itu di SMA Negeri Jember belum ada ekskulnya, tetapi sudah ada beberapa siswa yang mengikuti kegiatan softball di luar. Kemudian panahan di SMA Negeri Jember ekskulnya tidak ada panahan, tetapi kita memberikan keluasan untuk dia latihan di luar, asalkan dia itu izin dulu, lapor diri, izin kalau dia ada kegiatan ekskul di luar. Dan alhamdulillah kemarin sempat juara nasional. Popda kemarin juara juga. Tidak hanya ekskul yang ada di SMA Negeri Jember, ketika ekskul itu tidak dapat mengakomodir dari minat bakat siswa, kita juga memberikan sedikit keleluasaan. Yang penting ada jalan komunikasi kan. Itu saja untuk ekskul. Siswa itu wajib minimal satu ekskul. Ya, terima kasih. Untuk ekskul yang paling wajib hukumnya adalah ekskul pramuka. Ekskul pramuka juga ada di SMA Negeri Jember, bahkan pramuka itu terbagi jadi dua, pramuka reguler dengan pramuka Gras Semada. Gerakan pramuka Semada itu seperti pasukan elit, pasukan pramuka elitnya Semada, itu ada tersendiri. Untuk siswa wajib mengikuti ekskul pramuka, itu diwajibkan. Untuk ekskul-ekskul yang lain minimal satu. Berarti ada satu ekskul pramuka dan satu ekskul wajib yang harus dia ikuti. Dia harus punya satu ekskul wajib. Jadi terserah dia mau mengambil apa, tapi yang jelas dari SMA 2 Jember mewajibkan untuk mengambil satu ekskul pramuka dan satu ekskul pilihannya, dan semua itu wajib. Tapi dari pengalaman sepertinya bahkan mereka itu lebih ekskulnya. Artinya kami sebenarnya juga membatasi untuk jangan terlalu banyak untuk mengikuti ekskul. Jadi bukan hanya minimal sekian, tapi kita juga membatasi maksimalnya juga sekian. Kita maksimalnya adalah 3 ekskul, 1 pramuka, 2 ekskul pilihan. Hanya itu maksimalnya. Ketika lebih dari itu, maka dia harus lapor diri ke kesiswaan bahwa dia ingin mengikuti ekskul ini dan ini. Karena nanti berhubungan dengan waktu, takutnya kan ada yang kontrol dan sebagainya. Jadi ada ekskul wajib dan ekskul wajib pilihan. Kalau yang diwajibkan benar-benar wajib adalah pramuka, dan wajib 1 untuk yang dia pilih sendiri.
maksimal ada 3 ekskul yang harus diikuti, maksimal 3. Pak, terima kasih penjelasannya tentang struktur bersekolah, tata tertib, peraturan, kegiatan seremonial, serta kegiatan kurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, yang terakhir ini tentang bagaimana praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di SMA Negeri 2 Jember. Baik, terima kasih. Saya akan menceritakan mulai dari siswa datang ke sekolah terlebih dahulu. Karena di SMA Negeri tadi punya program namanya 10S1I. Ada yang kegiatannya salam, sapa, sopan, santun, silaturahmi, sabar, syukur, senang hati, dan ikhlas tadi. Kegiatannya dari awal dia masuk, pertama dia masuk ke sekolah itu harus mengucapkan salam atau bahkan bersalaman juga dengan Bapak Ibu guru. Jika dia merasa takut, kalau kemarin ada COVID, takut mungkin hanya boleh tidak boleh berjabat tangan, maka boleh menganggukkan saja. Tapi yang penting saling menyapa antara siswa dengan Bapak Ibu guru yang ada. Kemudian setelah masuk, mereka akan langsung menuju ke masjid bagi yang muslim itu untuk melaksanakan sholat duha berjamaah. Ada beberapa Bapak Ibu guru yang memandu untuk sholat duha berjamaah, kemudian mereka akan mengikuti sholat duha berjamaah. Setelah mereka mengikuti sholat duha berjamaah, mereka akan ke kelas. Sebelum jam pelajaran, mereka setelah berdoa kan wajib. Setelah berdoa, kemudian mereka melantunkan Asmaul Husna. Itu yang diterapkan di SMA Negeri 2 Jember. Salah satu tadi program dari budaya religi, di mana salah satunya adalah setiap setelah doa itu membacakan Asmaul Husna. Kemudian sampai nanti istirahat yang kedua, zuhur, kita juga ada mengadakan yang namanya sholat zuhur berjamaah. Kemudian sampai pulang, kalau yang membawa sepeda itu mulai dari parkiran sampai ke pintu depan itu harus dituntun. Itu sebagai sopan santun yang harus diterapkan kepada siswa. Kemudian kebiasaan-kebiasaan baik lainnya, setiap kali ada pengibaran atau penurunan bendera itu semua siswa harus sikap sempurna, kemudian menghormat kepada Sang Merah Putih. Itu salah satu kebiasaan yang diberikan kepada siswa SMA Negeri 2 Jember. Silaturahmi. Setiap kelas ada yang namanya kataman. Setiap kelas mengadakan kegiatan kataman. Jika nanti sudah katam, di akhirnya itu ada yang namanya makan bersama atau doa bersama. Doa bersama, kemudian kita makan bersama. Itu juga mengundang Bapak Ibu guru, salah satu wujud dari silaturahmi. Selain itu ada istighosah yang dilakukan berkunjung dari rumah ke rumah siswa. Jadi ini dilakukan setiap kelas. Setiap kelas nanti akan bergiliran, akan mendapatkan giliran untuk dikunjungi teman-temannya melaksanakan istighosah bersama, doa bersama. Selain itu budaya yang baik yang diterapkan di SMA 2 Jember, salah satunya adalah ada membiasakan melaksanakan upacara kemerdekaan atau upacara hari besar, baik upacara hari besar nasional maupun upacara hari besar keagamaan. Itu kita laksanakan. Dan kita lagi ada sholawatan sebagai wujud kita memperingati Maulid Nabi. Walaupun Maulid Nabi kemarin kita sudah laksanakan dengan lomba-lomba, kemudian sholawatan bersama, tetapi kita tutup dengan acara doa bersama, mengundang wali murid, mengundang jamaah yang ada di Jember untuk hadir bersama di sini, doa bersama di sini. Itu salah satu pembiasaan yang kami berikan kepada siswa SMA Negeri 2 Jember. Ya, kan ini dulu lama, sekarang ada ketua baru komitenya, bukan Pak ini, iya, namanya Pak Juprianto. Kalau ininya sudah betul susunannya. Ini kepala sekolah, nama komite DRS Juprianto ya. Soalnya dulu waktu membuatnya tahun ajaran. Nah waktu tahun ajaran ini masih belum diganti. Sekarang ada pergantian. Terus koordinator TU, terus di bawahnya ini ada waka-waka ya.
maka sarpras, maka kesiswaan, maka kurikulum, maka humas. Terus di bawahnya ada staf-stafnya ya, staf-staf. Terus bawahnya lagi ini sarpras membawahi satpam. Terus ini ada koordinator PK, guru, di bawahnya guru-guru ya, bawahnya siswa-siswa juga. Terus yang ke TU-an? TU struktur. Nih, komite. Lah iki ganti, tapi sekarang bukan Pak Babun, Pak Jupri. Tapi tidak apa-apa ya, kan tidak ada masalah. Kepala sekolah Pak Edi. Terus komitenya ini di bawahnya koordinator TU. Di bawahnya koordinator TU ada staf-stafnya ya. Ini bagian apa ini? Administrasi kurikulum, sana, operator keuangan, terus bidang driver, kesiswaan. Terus ini ada lagi Pak Yasin, perpustakaan, administrasi BK, Pak Kris, administrasi inventaris Mas Sudi, surat menyurat Bu Ginagu. Terus ada lagi di bagian lab fisika, fisika Mas Herman. Terus tenaga perpustakaan Mbak Sari. Terus ini bawah ini satpam security. Security. Aku sudah bersama salah satu siswi di SMA Negeri 2 Jember ini. Kalau boleh tahu nih siapa namanya ya? Oh iya, saya sudah bersama Iza nih. Jadi saya ingin sedikit bertanya ya kepada Iza. Di SMA Negeri 2 Jember ini tentunya banyak sekali ya ekstrakurikuler yang tersedia di sini. Mungkin Iza ini sudah mengikuti ekstrakurikuler apa saja nih? Malware. Apa? Malware. Malware itu apa? Bisa Multimedia. jadi mungkin kesannya Iza mengikuti multimedia itu seperti apa? Bisa diceritakan ke teman-teman ya? Mungkin kegiatan multimedia itu seperti apa? Sistemnya seperti apa? Kamu senang ya? Langsung, tapi tidak kelihatan aku Belajar kayak komputer gitu. Oh ya, jadi Malbar ini belajar tentang komputer. Lalu apakah Iza ini juga mengikuti ekstrakurikuler pramuka? Karena pramuka ini wajib. Ini siapa namanya? Dan kegiatannya itu seperti apa saja di ekstrakurikuler? Ini masih awal-awal sih, jadi cuma suruh ngapalin dasar dharma terus buat pramukanya khusus. Oh, sebelumnya maaf ya, lupa di awal tadi Iza ini kelas berapa? Kelas 10. Kalau kelas 10. Terus mungkin kan di sini itu juga ada peraturan atau tata tertib yang harus diikuti oleh siswanya gitu. Mungkin gimana nih Iza ini pernah melakukan sebuah pelanggaran atau bagaimana? Contohnya seperti apa? Terlambat waktu upacara. Dan itu diberi sanksi atau bagaimana? Dikasih skor. Nah mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ya apabila mengganggu waktunya. Terima kasih.